didukung oleh Pak Tito menjamin semua pelaku yang ketika itu terlibat semuanya sudah ditangkap polisi atau paling tidak meninggal di tangan polisi? Dari hasil penyelidikan kita saat ini ya, kita meyakini bahwa satu orang meninggal atas nama Ahmad bom bunuh diri di dalam Starbucks. Kemudian satu yang menyerang Pospol atas nama tersangka Dian. Yang dua lagi tertembak oleh polisi, yaitu Muhammad Ali, dan yang menembak menggunakan yang tercapture itu adalah Sunakim alias Afid. Jadi total berapa lama waktu polisi ketika itu untuk akhirnya melumpuhkan teroris di Tamrin? Ya, kalau kita lihat dalam sekuen 22 menit insiden, 12 menit mereka yang memegang inisiatif karena mereka yang melakukan serangan ya. Tapi setelah terjadi peristiwa penembakan terhadap dua polisi dan almarhum Rais serta dua warga negara asing, kita kemudian menyadari itu masih tersangka di situ. 10.51 we fight back. Negara dalam hal ini polisi itu melakukan serangan balik pada mereka, dikepung, dan kemudian 10 menit ya terjadi tembak menembak, berikut lemparan bom oleh mereka. 10 menit jam 10.11.01 semua udah clear. Nah saya juga saat itu datang pada saat terjadi tembak menembak, mengambil posisi di pos polisi. Kemudian kita maju, selesai sudah. Kemudian saat itu kita lakukan clearing. Kita berusaha untuk meng-clear tidak ada tersangka lain ada di sana. Jadi video tadi adalah video baru saja selesai dilumpuhkan dua orang itu. Kemudian kita masuk ke sana, saya pimpin, dan kemudian kita clearkan seluruh gedung-gedung ada di situ. 5 menit kemudian, 10 menit mungkin kira-kira setelah saya tiba, Bapak Wakapolri, Pak Komjen Budi Gunawan juga langsung hadir di lokasi menggunakan helm dan anti peluru, dan beliau memimpin clearing berikutnya. Clearing berikutnya? Ya. Baik, Pak Tito, apakah memang pelaku ini kalau dibandingkan dengan teror-teror sebelumnya mereka lebih berani, lebih brutal, lebih modusnya berbeda dengan yang selama ini kita ketahui karena melibatkan tembakan di tengah jalan, tampaknya betul-betul dingin, di depan mata, menembak dengan jarak 30 cm. Mereka lebih berani sekarang? Kalau untuk konteks Jakarta dan Jawa saya kira mungkin modus baru mereka menggunakan tembakan ini. Tapi kalau untuk konteks yang pernah saya juga tangani di Poso, mereka juga aktif menggunakan senjata di tempat umum, di tempat publik. Ya. Kemudian dalam konteks sekali lagi Jakarta, kalau kita lihat dari jenis bomnya, ini kelasnya tidak sebesar dan tidak secanggih kelompok yang sebelumnya, kelompok yang Al-Jamaah Islamiyah. Justru tidak secanggih mereka? Tidak secanggih. Tidak memiliki sistem switching yang bagus, yang digunakan hanya low explosive bukan high explosive. Baik. Kemudian menggunakan sistem sumbu. Sebetulnya bomnya lah bom sederhana, meskipun tentu ada korban ya. Dan dikompensasi dengan tembakan dikompensasi mereka dengan tembakan tadi. Oke. Nah, ini yang pertama mungkin yang tembakan untuk kasus Jakarta dan kota-kota di Jawa. Baik, saya ingin ke Mbak Alisa Wahid dari Koalisi Masyarakat Sipil Kami Tidak Takut. Mbak Alisa, kalau tadi modus baru katanya walaupun low eksplosif tapi mereka tampak berani. Kalau terorisnya berani kita harus seperti apa ya Mbak Alisa? Kita yaitu Mbak harus menolak takluk pada teror itu sendiri. Karena tujuan para teroris ini kan memang memunculkan ketakutan. Jadi kenapa kata-katanya juga kami tidak takut? Karena memang kita ingin menunjukkan kepada para teroris bahwa tujuan yang ingin mereka capai itu tidak berhasil untuk Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia ini cukup cukup kohesif, kita bisa bersama-sama untuk menaklukkan para teroris itu. Kita punya Polri yang sudah menunjukkan bahwa mereka sanggup mengatasi kondisi-kondisi yang sangat kritis seperti itu. Tapi kita juga punya masyarakat yang kemudian menolak untuk diteror. Karena tujuan teror itu
setelah memunculkan ketakutan, ini kan ujungnya nanti agar kita ini melihat orang lain selalu sebagai musuh, selalu ketakutan. Kita selalu curiga kepada kelompok-kelompok lain, kepada elemen-elemen lain dari masyarakat. Itu tujuannya. Jadi justru kita tidak takut, itu adalah semangat untuk maaf ya, kami tidak bisa mengikuti cara berpikir kalian yang berusaha untuk menundukkan kami dengan rasa takut gitu. Kita menolak takluk. Kita menolak takluk. Baik. Pak Tito. Ya, Mbak Najwa, jadi memang saya sependapat tadi bahwa tujuan daripada teoris adalah melakukan suatu perubahan. Ya, disebut dengan societal change, perubahan dalam kemasyarakatan. Nah, perubahan ini adalah ingin merubah negara versi mereka sendiri. Tapi yang digunakan adalah kekerasan. Penggunaan kekerasan dengan sasaran sipil atau non-kombatan. Kalau kita lihat di sini yang ditarget adalah sipil, kemudian non-kombatan. Polisi adalah non-kombatan. Pak Tito, Nah, cara-cara ini tidak diterima di masyarakat demokrasi saat ini. Karena di masyarakat demokrasi inilah yang paling utama adalah rule atau hukum sebagai panglima, law ya. Dan reaksi yang paling pas memang menolak takut itu, Ya. Pak. Reaksi masyarakat harus Perlindungan. menolak takut. Nah, Baik. kenapa sasaran sipil yang ditajukan? Karena Baik. sipil adalah lemah. Sasaran lemah. Bayangkan mereka dengan senjata menembak masyarakat yang tidak bersalah. Polisi yang melayani masyarakat. Non-kombatan. Karena ini target lemah, mereka tidak mampu menyerang target kuat. Baik. Tujuannya adalah menakuti publik, menakuti pemerintah. Dan ini akan gagal ketika pemerintah dan publik tegar menghadapi mereka. Baik. Bersama-sama. Ketika publik dan pemerintah tidak saling menyalahkan, tapi justru menunjuk hidung dan menyalahkan teroris, maka mereka akan gagal. Terima kasih Pak Tito Karnavian sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Saya Najwa Shihab undur diri, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Tito. Seruan kami tidak takut akan bermakna jika negara serius mengelola rasa aman kita. Sepatutnya kita memang tak perlu takut jika takut berarti merelakan kebebasan sipil terenggut. Ada komedi di balik duka di Tamrin saat warga memperolok pelaku teror daripada rasa prihatin. Sebagian karena kekonyolan aksinya, atau humor mungkin cara warga meredakan rasa putus asa. Muak melihat teror berulang berdalih agama, menjadi drama dengan kematian yang nyata. Marah terhadap gandrungnya kekerasan untuk tujuan-tujuan yang semakin sulit dijelaskan. Menolak takluk adalah cara kita untuk melawan mereka yang tidak punya rasa kemanusiaan. Karena jika kita disandera ketakutan, penebar teror justru memperoleh kemenangan.